Oke, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Aku ucapin terima kasih karena telah bergabung kembali bersama kami dalam acara workshop online dari Google Developer Student Clubs Universitas Sriwijaya. Teman-teman di sini dalam keadaan sehat selalu di akhir bulan Ramadan ini dalam diri serta mengeksplor lebih dalam lagi mengenai. Jadi gimana nih? Udah nggak sabar kan untuk nunggu pertemuan hari ini? Jadi sebelum kita mulai acara, izinkan saya terlebih dahulu. Mungkin aja ada yang belum kenal kan. Jadi nama selaku Master of Ceremony yang akan sebelumnya workshop ini itu diadakan dengan tema Building Deep Learning Models Using TensorFlow Day 1. Nah, teman-teman sekalian, adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti pada hari ini adalah sebagai berikut. Ada pembukaan, kemudian kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kolit GDSC Unsri, kemudian kita akan melakukan dokumentasi, kemudian selanjutnya kita ada pengenalan machine learning dengan TensorFlow, kemudian selanjutnya ada hands-on practice dengan TensorFlow, kemudian nanti ada sesi Q&A, dan juga ada sesi ice breaking mini quiz, dan juga penutup. Nah, aku ingetin dulu teman-teman semua nanti di akhir jangan lupa untuk mengisi link absensi dan juga konfirmasi nih untuk token kelas di coding yang gratis. Jadi jangan sampai kelewatan karena ini kesempatan yang bagus lah. Jadi teman-teman pastiin untuk ikutin event ini sampai selesai ya. Baik, langsung aja nih kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara workshop hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk rangkaian acara selanjutnya, mungkin kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kolit GDSC Unsri kepada Ramadhania Humaira, dipersilakan. Oke, suaraku terdengar nggak ya, Fahri? Ada kok, terdengar Kak. Oke, thank you ya, Fahri, untuk kesempatannya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Di sini aku sebagai Kolit dan juga perwakilan ya untuk teman-teman panitia dari GDSC Universitas Sriwijaya mengucapkan selamat datang, selamat belajar di event TensorFlow pada Day One kali ini. Di sini aku mau memberikan saran gitu buat teman-teman, bahwasanya event ini nggak untuk sharing session antara speaker dengan kalian, tapi juga kalian bisa untuk sharing ke kita. Jadi di sini udah ada beberapa fitur yaitu general, Q&A, dan DM. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada yang mau koreksi atau mau kritik saran, boleh lewat di kolom chat general. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tanya itu di bagian Q&A, oke? Q&A udah di start, jadi bisa ditanya dari sekarang. Nanti pas bagian Q&A teman-teman bisa langsung disampaikan pertanyaannya gitu. Dan juga di sini aku mau menyampaikan bahwa di GDC Unsri itu sangat menjunjung tinggi yang namanya Connect, Learn, and Grow. So, di sini teman-teman bisa manfaatkan nih kesempatan untuk berkenalan antara teman-teman dengan member GDC Unsri ataupun dengan teman-teman yang lainnya yang bukan dari chapter Unsri. It's okay. Jadi teman-teman boleh nanti drop link untuk LinkedIn ataupun Instagram. Mungkin aku duluan yang mulai ya. Di sini aku bakal drop link. Bisa mendapatkan akses untuk token kelas di coding gratis. Jadi jangan sampai terlewatkan. Makanya harus di sini dan juga sampai itu besok. Ya, aku harap ada yang bisa mendapatkan ilmunya, entah itu ilmu secara teknikal ataupun secara material. Dan juga aku harap fun learning experience yang lebih penting, jauh lebih penting daripada sertifikat kerja. Oke semuanya. Oke, atas kata sambutannya. Mungkin biar kita tambah semangat nih dalam jalanin workshop hari ini, boleh dong kita on cam sebentar, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Aku tunggu ya. Boleh nih teman-teman. Buat yang bisa on cam, kita on cam, foto bareng. Untuk sesi dokumentasi aku serahin kepada. Oke, pertama-tama semuanya dimohon untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu karena sesi dokumentasi akan dimulai. Ditunggu sebentar ya.
Udah siap semuanya? Oke deh. Kalau udah on cam, aku SS dulu ya. 1, 2. Oke, tunggu bentar. Boleh dong gaya lain? Oke. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman udah boleh off cam lagi ya. Oke, jadi langsung aja ke acara inti kita pada hari ini. Sebelumnya kita kan udah sharing-sharing nih kemarin bagi kalian yang ikut tentang scikit-learn. Nah, pada kesempatan hari ini tentang TensorFlow. Jadi apa sih TensorFlow itu dan juga gimana sih cara kita mengimplementasikannya? Nah, sebelum itu, jadi kita itu hari ini bakal bahas tentang ANN. Jadi apa sih ANN itu? ANN itu adalah singkatan dari Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan dalam bahasa Indonesianya, yang mana ini adalah model matematika yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia nih. Jadi terdiri dari sejumlah besar unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron yang saling terhubung dan berkomunikasi untuk memproses informasi. Nah, ANN ini telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan gambar dan suara, prediksi harga saham, dan juga pemrosesan bahasa alami. Jadi ANN ini merupakan bagian yang penting sebuah bidang dalam machine learning yang telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam pengenalan gambar, suara, dan juga pemrosesan bahasa alami ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan membahas lebih dalam dan dengerin nih bersama-sama pemaparan dari speaker hebat kita pada hari ini selaku Core Team GDSC Divisi Machine Learning, yaitu Kak Salman. Ini Kak Salman udah siap belum kira-kira? Siap. Ini suaraku jelas ya? Oke, aman Kak, jelas Kak. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kepada Kak Salman, waktu dan layar dipersilakan nih. Oke, aku izin share screen ya. Ini slide-ku udah kelihatan belum, Fahri? Slide-ku udah kelihatan? Udah ya? Oke. Iya, udah Jadi aman teman-teman, Kak. Udah. di workshop kali ini kita bakal bahas ANN ya. Oke, jadi ANN. Jadi sebelum masuk ke ANN, aku perkenalan diri dulu ya. Namaku sama Alfarza Rahab, biasa dipanggil Salman. Jadi aku core team machine learning GDSC Unsri 2023. Nah, ini Instagramku, ini LinkedInku. Jadi mungkin kalian di sini ada yang dari GDSC lain ya. GDSC lain mungkin bisa kita diskusi. Connect aja di LinkedInku ini. Oke. Oke, kita lanjut bahas ini ya, deep learning. Tapi sebelum itu kita bahas toolnya dulu, tools untuk deep learning ini. Jadi ada dua ya teman-teman sejauh ini ada dua tools populer untuk mengerjakan deep learning. Pertama itu PyTorch. PyTorch ini adalah buatan Facebook ya. Buatan Facebook. Terus di launching itu kemarin versi stabilnya ya, tahun 2023 kemarin, tanggal 15 bulan Maret. Nah, sebenarnya udah ada sih tahun 2016 kemarin, cuma yang stabilnya itu di bulan Maret tahun 2023. Nah, ini cukup kompleks ya teman-teman, karena udah pakai object oriented. Terus mungkin untuk data scientist ini katanya lebih fleksibel karena dalam menganalisis model. Terus juga bisa digunakan di Linux, Mac OS, dan juga Windows ya. Nah, terus PyTorch ini udah lebih optimal karena udah otomatis mengeksekusi secara asinkron. Nah, terus ada juga yang namanya TensorFlow yang akan kita pakai sekarang ini ya teman-teman. Jadi TensorFlow ini buatan Google. Dan terus TensorFlow ini bisa memilih antara fungsional dan object oriented. Nah, kalau yang PyTorch ini harus object oriented, sedangkan Google bisa fungsional. Nah, nanti kita lihat gimana fungsionalnya penggunaan TensorFlow secara fungsional itu teman-teman. Terus lebih fleksibel juga untuk menganalisa model. Terus lebih enak juga kalau kita menggunakan data besar dan iterasi yang lebih banyak. Visualisasinya juga lebih baik ya teman-teman, lebih bagus lagi. Ada yang namanya TensorBoard atau ya kita bisa visualisasi pakai TensorBoard. TensorBoard itu punya TensorFlow ya teman-teman. Terus ada juga Keras. Nah, ini
Keras ini agak spesial, akan kita bahas di slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, kita bahas Keras. Nah, Keras ini adalah TensorFlow High Level Library. Nah, jadi Keras ini adalah high level library untuk neural network yang berjalan di atas TensorFlow. Jadi Keras ini berjalan di atas TensorFlow gitu teman-teman. Nah, jadi Keras ini Keras dan TensorFlow menyediakan API yang tinggi yang digunakan untuk membangun dan melatih model dengan mudah. Nah, tapi Keras ini lebih ramah penggunanya karena merupakan bawaan Python gitu teman-teman. Jadi yang object oriented itu bisa kita pakai TensorFlow, sedangkan Keras untuk yang fungsional. Nanti kita lihat lagi teman-teman di waktu codingannya. Nah, ini perbedaan antara Keras, PyTorch sama TensorFlow. Keras ini API-nya lebih tinggi ya, lebih mudah dibaca gitu. Terus PyTorch ini low, terus TensorFlow high sama low. Nah, high ini mungkin masuk ke Keras, sedangkan low-nya tadi yang object oriented ya teman-teman. Ya, terus arsitekturnya ini lebih simple, lebih dibaca gitu teman-teman. Jadi gimana ya? Lebih simple lah, lebih nggak terlalu rumit, sedangkan yang untuk PyTorch sama TensorFlow itu lebih kompleks dan lebih susah untuk dibaca gitu. Nah, untuk dataset itu Keras lebih kecil, terus untuk PyTorch sama TensorFlow itu juga lebih besar teman-teman, dan untuk high performance. Nah, terus untuk debuggingnya simple, terus yang ini PyTorch good gitu ya, terus TensorFlow itu lebih susah gitu untuk conduct debuggingnya. Nah, popularity yang paling populer itu sekarang itu adalah Keras ya teman-teman. Jadi Keras sekarang paling banyak digunakan oleh data scientist untuk membuat machine learning model. Nah, yang kedua itu ada TensorFlow, terus ketiga ada PyTorch. Nah, kenapa sih populer? Karena memang lebih mudah tuh teman-teman. Jadi karena memang lebih mudah dipakai, jadi lebih populer gitu. Nah, untuk speednya memang lebih slow, tapi nanti bisa kita akalin ya teman-teman pakai GPU. Kita akalin nanti di day 2 mungkin atau sekarang juga mungkin bisa kita coba nanti pakai GPU ya teman-teman. Karena laptop aku udah ada GPU. Jadi nantilah kita coba ya. Oke. Masuk ke ANN. Jadi artificial neural network. Neural network buatan itu teman. Jadi apa sih yang neural network yang bukan buatan itu? Nah, yang bukan buatan itu adalah sistem saraf ya teman-teman. Jadi sistem saraf yang ada pada makhluk hidup adalah non artificial neural network. Jadi artificial neural network ini terinspirasi dari sistem saraf dari makhluk hidup. Nah, bisa dilihat di teman-teman ada otak, neural network. Nah, neural network ini tersusun dari banyak neuron. Nah, ada banyak neuron. Ini bisa ditemukan di sistem saraf teman-teman. Nucleus, axon, dendrites, myelin sheath, terus ada axon terminal fiber. Oke. Nah, ini adalah artificial neural network. Jadi seperti yang aku bilang tadi, terinspirasi dari sistem saraf manusia atau makhluk hidup ya teman-teman. Nah, ini ada sistem saraf manusia, sistem saraf makhluk hidup dalam satu neuron lah istilahnya, neuron dalam satu neuron sistem saraf manusia ini. Nah, kalau misalnya kita masukin ke dalam neural network, artificial neural network, jadi gini teman-teman, ada input 1, ada input 2, ada input 3, terus ada output. Di tengah-tengah ini, kalau di sini kan sel body teman-teman, ada nukleus. Nah, sedangkan di sini ada yang namanya dense sama fungsional. Nanti kita lihat apa itu dense sama activation function, teman-teman. Activation function. Nah, ini kan satu neuron. Sedangkan nanti yang akan kita bahas adalah banyak neuron, teman-teman. Ada ini berapa ya? 4 tambah 4, 5. Banyak lah teman-teman, nanti kita bahas ya. Oke, ini untuk artificial neural network, teman-teman. Nah, ini arsitektur dari artificial neural network. Nah, bisa kita lihat ya, ada input layer, ada hidden layer, terus sama output layer. Nah, semakin ke bawah ya teman-teman, semakin banyak layernya ke bawah ini semakin wide, sedangkan semakin ke kanan itu semakin deep. Nah, itulah kenapa apa itu
namanya deep learning karena dia itu semakin ke kanan. Deep learning itu semakin ke kanan. Jadi artificial neural network ini adalah basis dari CNN sama RNN. Nanti kita bahas ya teman-teman, apa itu CNN sama RNN. Oke. Jadi ya artificial neural network ini feed forward, jadi dia melaju terus ke kanan, nggak ada proses mengingat lah istilahnya, nggak ada ke belakang, nggak ada mengingat gitu ya. Terus terdiri dari hidden layer, input layer, hidden layer sama output layer. Oke, mungkin itu aja ya slide-nya. Kita masuk ke codingan ya teman-teman. Jadi aku sekarang pakai Anaconda Navigator, pakai Jupyter Notebook. Kalian bisa pakai Google Colab ya teman-teman. Itu lebih mudah. Kalian nggak perlu install TensorFlow lagi, kalian tinggal import aja di situ. Nah ini aku pakai Jupyter Notebook karena memang aku udah install gitu. Aku udah install di komputerku. Oke, ini ya teman-teman codingannya. Lihat dari sel pertama. Nah, oke, dari sel pertama ini adalah import ya teman-teman. Ini import. Jadi kita import dulu package yang kita butuhkan. Ada matplotlib untuk plotting, untuk menggambar ya teman-teman, untuk menggambar grafik. Terus NumPy untuk numeric Python untuk ngurusin data-data gitu. Terus TensorFlow ini untuk buat modelnya nanti. Nah, terus kita ambil datanya dari datasetnya dari TensorFlow dataset. Oke, kita coba run. Oke, sebentar lagi menjalankan karena udah ke import teman-teman. Nah, sekarang kita ambil datasetnya. Kita pakai dataset MNIST. Nah, coba kita lihat apa itu dataset MNIST. Ini bentar. Ini udah benar ya teman-teman. Cek lagi bentar. Oke. Ini kita load ya teman-teman. Kita load datasetnya, terus kita bagi 25. Jadi apa sih maksudnya 25 ini? Kita jadi gini. Aku tampilin dulu ya teman-teman. Aku run dulu selnya. Nah, run dulu terus aku tampilin data kita. Nah, ini adalah datanya teman-teman ya. Nah, ada oke. Nah, kenapa sih dibagi 25 gitu teman-teman? Jadi dalam satu warna itu ya teman-teman, dalam satu warna itu terdiri dari 01 sampai 25, 255 gitu ya. Jadi kenapa dibagi 255 itu? Ini namanya rescale, biar lebih mudah dalam training nanti. Jadi kita bagi 255 gitu. Nah, ini shape-nya. Jadi kita ada 60.000 data. 60.000 data yang panjangnya 28, lebarnya 28. Nah, jadi ini 28 kali 28 teman-teman. Bisa dilihat. Nah, ini 28 kali 28. Oke. Coba kita lihat lagi. Ini datanya apa sih datanya? Jadi ini MNIST ini adalah data tulisan tangan ya teman-teman. Tulisan tangan. Ini 9. Ini merepresentasikan 9 gambar ini. Nah, coba kita lihat yang lain selain 9 dan 0. Nah, ini 0. Tulisan tangan. Ini agak ngeblur ya teman-teman karena memang karena memang datanya ini ya, data yang kecil gitu ya teman-teman. Kita coba run lagi 2, ini 2. Kita coba cari 5 ya. 7 5, mana 5? Oke, mungkin ini karena aku random jadi nggak dapat 5-nya. Bisa lagi. Mungkin nggak dapat ya. Ini 2 ya. Ini kayak A ya, bukan kayak 2. Cuma nanti kita coba lihat gimana cara model kita training ya teman-teman. Oke, mungkin ini kita skip aja, cari 5-nya. Nah, ini kita buat checkpoint ya teman-teman. Checkpoint ini untuk nge-save model nanti. Untuk nge-save checkpointnya. Nanti kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, ini kita run dulu. Udah di save checkpointnya. Ini checkpoint pad. Oke, ini
Nih, yang dimonitor adalah validation akurasi. Kita save base only, save wait only. Nanti kita lihat gimana cara ngeload kalau udah di save. Oke. Nah, ini arsitektur dari neural network kita, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat, kita pakai model yang sekuensial. Karena ada dua tipe model, ada yang sekuensial, ada yang fungsional. Nah, sekarang kita pakai yang sekuensial dulu, yang D2 nanti kita pakai fungsional. Oke. Nah, jadi kita pakai dense layer, flatten layer, sama dropout layer. Nah, kita pakai flatten dulu. Nah, flatten ini fungsinya apa? Jadi dense layer itu nggak menerima panjang kali lebar gini, teman-teman. Jadi dia menerimanya 28 kali 28 kan ya. Jadi kalau kita pakai kalkulator dulu ya. 28 kali 28. Nah, jadi dia nerimanya satu angka gini aja, teman-teman. 784. Nah, fungsi flatten layer ini dia bikin jadi 748 gini. Jadi di nggak ada 28 kali 28 lagi, langsung ke 784. Nah, 784 tadi dimasukin ke dense layer ini. Nah, jadi flatten layer ini bekerja sebagai input layer ya, teman-teman. Nah, sebenarnya bisa sih kayak gini kita buat. Kita bikin input ya. Input, terus kita bikin input, terus input shape dengan 28 kali 28. Nah, ini kita hapus saja. Jadi flattennya nggak usah jadi input layer gitu ya. Jadi input layernya di sini aja, teman-teman. Ini juga bisa, tergantung style kalian sih, mana yang enaknya dipakai gitu. Ini juga bisa, nggak masalah. Bentar. Ini kurang koma ya, teman-teman. Nah, jadi sequential ini dalam bentuk array dia, teman-teman. Nah, kalau array kan harus ada komanya ya. Nah, harus gini ya. Ada, bisa kan sama. Nah, flatten udah, dense itu kayak yang tadi, teman-teman. Aku balik ke slide lagi kali. Nah, jadi dense itu apa yang dilakukannya adalah dia ngambil input, itu ya, ambil input bias, terus dikalikan dengan, bukan dikalikan sih, di apanya? Bentar. Jadi dia apa ya namanya itu? Mengalihkan dengan activation functionnya. Nah, kita pakai relu ya, teman-teman. Jadi banyak activation function itu. Ada yang elu, juga yang relu. Ada elu, ada relu. Jadi kita pakai relu dulu ya. Oke. Dropout. Dropout ini jadi dia bakal mendrop 20% dari model kita setelah training. Jadi ini mengurangi overfitting gitu, teman-teman. Oke. Ini dense kita pakai dense lagi. Kita pakai dense lagi untuk output layer. Nah, jadi outputnya ada 10 ya, teman-teman, karena memang kelas kita 10 gitu. Dari 0 sampai 9. Jadi ada 10. Kita pakai activationnya softmax, karena kalau misalnya kita pakai binary itu kita pakai sigmoid. Nah, ini softmax karena 10. Kalau misalnya ada cuma 2 kelas, kita pakai sigmoid. Oke, ini kita build, kita compile, kita pakai optimizer Adam, ada juga SGD ya, teman-teman, SGD, stochastic gradient descent, ini juga bisa sebenarnya. Cuma karena paling bagus itu adalah Adam, kita pakai Adam aja. Nah, ini juga ada loss-nya. Loss itu loss kita pakai sparse categorical cross entropy. Nah, untuk loss ini itu tergantung, teman-teman, tergantung kasus kita. Kalau loss yang kita pakai sekarang itu sparse categorical cross entropy, karena memang kelas kita adalah 2 gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kelas kita one hot encoder gitu, kita pakai categorical cross entropy aja, nggak usah pakai sparse gini. Nah, kalau misalnya binary kayak 01 gitu, kita pakai binarical cross entropy. Nah, okay. Ini matrix, kita pakai operasi. Ini kita tampilin summary. Tampilkan sampai summary dari model yang baru kita buat ya. Oke, ini kita pakai flatten layer, kita pakai dense, terus dropout, terus pakai dense lagi. Nah, ada total parameternya adalah 100 ribuan. Nah, ini trainable parameter. Artinya trainable parameter ini
bisa di train ya teman-teman, bisa di train gitu. Nah ini non trainable node karena memang kita belum ngetrain model kita. Oke. Nah sekarang kita lihat dulu teman-teman GPU. Nah sekarang aku kan pakai laptopku ya teman-teman. Mungkin kalian pakai Google Colab bisa. Jadi di Google Colab itu menyediakan GPU gratis ya. GPU gratis namanya Tesla T4 kalau nggak salah. Nah itu kalian bisa pakai juga. Nah cuma aku sekarang pakai GPU internalku aja. GPU internalku itu adalah RTX 3050 ya teman-teman. Oke. Nah sampai sini mungkin kita langsung training aja teman-teman. Nah training itu kita panggil model kita tadi, model kita yang ini, yang udah kita buat arsitekturnya. Sekarang kita feed pakai data kita tadi, data extract namanya train. Nah validation data ini untuk mengukur langsung, jadi dia langsung testing teman-teman, langsung tes ke X-test sama Y-test. Nah sekarang kita pakai 10 epoch dulu, terus callback-nya ini untuk nge-save model kita teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai gini lagi model save. Nah kita nggak perlu lagi kayak gitu, kita langsung pakai checkpoint callback tadi yang dari si mana ya tadi. Nah ini yang udah kurang tadi, model checkpoint. Oke, kita run. Ini nggak terlalu ramai teman-teman karena memang udah pakai GPU, nggak terlalu lama. Kita tunggu aja kali ya. Ada 10 epoch. Nah di sini kalau teman-teman lihat ada loss, ada akurasi, ada hafal loss, ada validation akurasi. Nah apa sih maksudnya ini? Nah jadi loss ini akan ngambil datanya dari X-train, sedangkan yang file loss sama file akurasi itu dari X-test. Nah jadi yang kita lihat itu teman-teman, file akurasinya, jangan akurasi yang ini, karena memang validation akurasi ini mencerminkan data dunia nyata ya teman-teman, karena memang pakai X-test gitu. Nah jadi di sini kita lihat di epoch pertama validation akurasinya adalah 90%, sedangkan yang akurasi untuk X-train-nya 80%. Ini cukup bagus ya teman-teman, karena memang target kita adalah validation akurasi itu lebih tinggi daripada akurasi. Nah itu namanya udah model yang bagus. Kalau misalnya akurasi yang ini lebih besar daripada validation akurasi yang ini, itu namanya overfitting teman-teman. Terlalu banyak ngefit gitu, terlalu banyak terlalu banyak ngetrain gitu. Jadi dia lebih bagus untuk lebih bagus belajar daripada untuk data dunia nyata ya. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi hasil akhirnya adalah 95% untuk data validasi akurasi, sedangkan akurasi yang terakhir itu 94%. Nah ini termasuk bagus ya teman-teman, karena 95% ini mendekati sempurna, terus ini nggak overfitting. Nah overfitting tadi kataku lebih tinggi validasi akurasi daripada akurasi gitu ya teman-teman. Jadi ini termasuk bagus. Nah oke, kita coba evaluate lagi, kita coba ambil. Nah ini 95% sama ya teman-teman, jadi dia ambil yang ini 95%, 95, 62 sama ya. Oke, ini lossnya sama nggak ya? Nah, ini loss, validation loss 1574, 157, ini 4 ya teman-teman, dibulatin. Oke, nah ini ngeload weight. Nah apa sih gunanya ini kalau misalnya kita udah nutup notebook ini ya teman-teman? Kalau misalnya kita tutup terus kita hapus kernelnya, itu bakal, kalau misalnya kita nggak save tadi, kita nggak pakai checkpoint ini, itu bakal hilang teman-teman. Nah itulah makanya kita pakai model checkpoint ini, biar bisa di load dari checkpoint sebelumnya. Ini coba kita run. Nah ini udah keload. Sekarang kita plot untuk loss curve-nya. Ini loss curve-nya. Ini loss, ini validation loss. Ini termasuk bagus ya teman-teman, karena validation loss-nya lebih rendah daripada loss-nya. Oke, kita lihat yang akurasi. Nah ini juga lebih bagus. Sedang kalau teman-teman lihat, loss sama akurasi ini berbanding terbalik ya teman-teman. Jadi semakin rendah loss-nya itu semakin bagus,
sedangkan akurasi semakin tinggi semakin bagus. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke buat confusion matrix. Ini fungsi yang udah aku buat untuk ngeplot confusion matrix. Kalian bisa copy atau nanti aku kasih notebooknya. Oke, ini aku run aja. Oke, udah keren. Ini kita ambil YPRED-nya teman-teman, YPRED, karena memang diperlukan untuk confusion matrix, untuk buat confusion matrix. Nah, ini kita panggil lagi fungsinya, fungsi confusion matrix. Ini CM ini dari sini confusion matrix, terus kelasnya aku ambil dari unique dari YTest. Jadi ini bakal ngambil kelas dari Y kita gitu teman-teman. Nah, coba kita run aja. Oke, sekarang kita lihat confusion matrix kita. Nah, ini termasuk bagus ya teman-teman confusion matrixnya karena memang diagonal gini. Kalau diagonal gini itu memang bagus confusion matrixnya. Nah, coba kita lihat salah model kita itu di mana sih? Jadi true labelnya adalah 7 gitu ya, 7, sedangkan yang diprediksi model kita adalah 2. Nah, 7 sama 2 ini agak mirip ya teman-teman karena memang jadi model kita memprediksi 22 yang harusnya 7 gitu ya. Itulah kira-kira. Terus apalagi yang kurang bagus? Nah, ini 27 4 tapi diprediksi 9. Nah, ini juga agak tricky ya teman-teman. 9 ini kan mirip dengan 4. Kalau misalnya tulis tangan gitu ya. 9 dengan 4 itu mirip. Tuh. Nah, selainnya ini 0 diprediksi 3 ya, karena memang 3 beda jauh ya dengan 0. Jadi mudah lah model kita untuk membedakannya. Oke, coba kita lihat. Coba kita lihat aja ya teman-teman, gimana salah model kita. Nah, di sini model kita memprediksi label yang aslinya 7, tapi diprediksi 1. Itu teman-teman. Ini harusnya 7 ya. Tapi model kita memprediksinya 1. Nah, ini aku juga sebenarnya kalau misalnya dilihat, oh ini kayak 1 ya. Iya, memang kayak 1, tapi model kita iya. Tapi label aslinya itu 7. Nah, coba kita lihat lagi yang lain. Nah, ini 7, tapi diprediksi 2. Sebenarnya ini ya mirip 7 ya teman-teman, tapi model kita memprediksi 2. Kita coba lihat lagi yang lain. Oke, 3, diprediksi 5. Sebenarnya model kita ini udah bagus ya teman-teman. Udah bagus kalau misalnya kita lihat dari confusion matrix, tapi memang masih ada yang salah. Karena memang seperti yang kita lihat tadi ya, model kita itu 95%, berarti masih ada 5% kesalahan gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya untuk ANN. Besok ya teman-teman, besok di day 2 kita bakal bahas CNN. CNN itu lebih tepatnya untuk data gambar yang lebih bagus. Nanti kita lihat lagi besok. Oke, aku balikin ke Fahri. Halo Fahri. Nggak ada suara Fahri. Nggak ada suara. Tes apa dulu? Oke. Ada sekarang. Oke, jadi tadi kita udah mendengarkan nih penjelasan dari Kak Salman nih. Jadi tadi udah dipraktekin ya Kak? Ya udah. Jadi tadi kita buat model ya untuk memprediksi tulisan tangan gitu. Oke, jadi tadi kita udah dengerin materi tentang ANN, udah dipaparin juga slide-nya sama Kak Salman, terus kita juga ada dikasih contoh nih praktek langsung sama Kak Salman. Nah, mungkin untuk sesi selanjutnya nih,
kalau udah semua dijelasin, mungkin masih ada nih teman-teman yang kebingungan atau mungkin ada teman-teman yang mau didiskusikan, boleh langsung aja klik kolom chat itu, lalu klik yang pilihan Q&A yang ada di sebelah kolom chat general. Kalian bisa ketik atau kalian juga bisa langsung on mic untuk bertanya langsung atau berdiskusi dengan Kak Salman nih. Boleh nih teman-teman, jangan malu untuk bertanya karena nanti kalau malu tersesat di jalan. Bukan di jalan sih, lebih di codingnya nanti tersesatnya ya. Jadi boleh langsung kalau ada pertanyaan teman-teman langsung di on mic atau boleh di kolom chat di Q&A ya. Jadi ketiknya di kolom Q&A di sebelah kanan general itu teman-teman. Boleh aku tunggu ya. Mungkin masih ada nih yang belum mengerti atau ya mungkin ada yang mau ditanyain gitu atau didiskusiin sama Kak Salman, boleh banget nih. Ketik di kolom Q&A. Oke, Kak, udah ada pertanyaan nih dari Hafiz Kurniawan. Kak izin bertanya untuk pembagian datanya bagusnya berapa persen ya Kak untuk training, validation, sama testing? Atau untuk testing itu bikin data baru? Boleh nih Kak dijawab. Oke, jadi aku misalkan aja ya teman-teman. Jadi training, validation, testing. Aku misalin untuk training itu kalian belajar ya. Kalian belajar, terus untuk validation kalian itu latihan soal, terus untuk testing itu kalian benar-benar ujian langsung gitu. Jadi training itu, jadi kalian harus banyak-banyak belajar gitu teman. Jadi untuk data training aku kasih saran mungkin bisa 80% atau 90% gitu teman. Nah validationnya itu di latihan soalnya kalian ambil dari 10% dari training kalian itu atau 20% dari training. Nah sedangkan untuk testing itu kalian bisa ambil data yang asli, data dunia nyata ya teman-teman. Bikin data baru boleh, atau lebih bagusnya kalian bikin data dunia asli sih, data dunia ya, data dunia asli gitu, data yang asli itu. Fahri dari Hafiz ya tadi itu Ya, Hafiz. gimana? Dari Hafiz sudah kejawab belum nih? Oke. Oke, sepertinya udah terjawab Kak. Boleh nih teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau bertanya lagi atau masih langsung eksekusi darah dunia ya Kak untuk testingnya. Yang testing bukan eksekusi, gimana ya caranya, kalian ambil ambil datanya itu kalian mungkin dari data dunia nyata gitu, ambil data dari data dunia nyata. Oke, makasih Hafiz sudah bertanya. Boleh nih teman-teman yang masih bingung atau mungkin ya kurang paham lah materi sama Kak Salman hari ini.
Oke nih Kak, ada pertanyaan kedua nih dari Genesaret Johannes. Izin konfirmasi dari question Mas Hafiz. Berarti data validation bisa diambil dari dataset training, sedangkan data test itu diambil dari data aktual atau nyata. Apakah betul Mas? Ya benar Boleh nih Kak. gitu ya. Jadi data validation itu sebenarnya aku tadi pakai data validation ya, aku nggak pakai data test tadi, cuma aku ngasih labelnya data test, cuma nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Jadi aku tadi kan makanya data training sama data validation, nggak pakai data test. Nah data testnya itu kalian bisa ambil dari data dunia, atau kalian bisa ambil dari tulisan kalian foto gitu ya, terus kalian training pakai model. Nah itu data dunia nyata teman-teman, data yang kalian tulis tangan terus kalian foto itu data dunia nyata, itu data testnya gitu ya teman-teman. Oke, gimana nih dari Kak Johannes, apakah udah kejawab belum? Oke, mantap. Oke, makasih Mas. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Dari Hafiz lagi, ada saran nggak Kak buat project mini untuk memulai belajar machine learning, mumpung bakalan libur semester nih nanti. Boleh Oke Kak, oke. kasih tahu. Jadi eh, kami udah nyediain token decoding ya. Ada nggak Fahri token decoding? Ada ya. Jadi mungkin Ada. ya mungkin jadi di decoding tuh nanti ada project mini untuk mendeteksi kamar kalian apakah bersih apa kotor. Jadi gitu. Nanti ada project mini kalian bisa coba lah nanti. Kalian coba enroll tokennya terus kalian coba gitu. Oke, kira-kira gimana nih Hafiz? Jangan lupa nih nanti isi absensi juga buat klaim token decoding-nya ya sampai habis nanti. Jadi jangan keluar terlebih dahulu. Oke, next ke pertanyaan dari Jonathan Emmanuel. Bagaimana caranya agar jika model mendapat input yang bukan target sehingga dapat mengklasifikasi bahwa input tersebut bukan target? Boleh nih Kak, dijawab langsung Kak. Bagaimana caranya agar jika model mendapat input yang bukan target sehingga dapat mengklasifikasi bahwa input tersebut bukan target? Oh, sebenarnya maksudnya gini ya teman, jadi filter ya gitu. Apa gimana? Jadi misalnya kita punya model untuk mengklasifikasikan tumbuhan penyakit pada tumbuhan, sedangkan yang kita foto itu lemari gitu ya. Sedangkan lemari itu bukan tumbuhan. Itu filter ya, gitu ya maksudnya, Jonathan Immanuel, yang bukan target gitu. Apa gimana ya? Tar. Bener. Oke, jadi aku buat model baru gitu. Buat model baru yang mendeteksi apakah ini tumbuhan apa bukan tumbuhan. Kalau misalnya bukan tumbuhan, ya ya ke filter gitu. Jadi gimana ya? Jadi ke filter gitu. Jadi inputnya nggak masuk. Jadi kita kasih error aja gitu. Gitu loh. Ngerti nggak maksud aku tuh? Aku udah pernah bikin project ini. Nanti nggak kira-kira Jonathan? Apa perlu Gimana diulangi lagi? Jonathan? Oke. Baik, makasih Kak. Oke. Makasih, Jonathan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Rizky nih. Izin bertanya, Kak, deep learning ini bisa digunakan di tipe apa saja? Apakah hanya di supervised atau unsupervised learning saja gitu? Boleh, Kak, dijawab. Oke, jadi atau unsupervised learning. Sebenarnya aku belum pernah sih nyoba deep learning yang unsupervised. Mungkin ada, cuma aku belum pernah coba. Yang pernah aku coba itu ya image classification aja. Image classification terus apa? Text classification, text generator. Nah, itu aku nggak tahu sih unsupervised itu apa bukan. Soalnya ya memang kalau supervised sama unsupervised itu batasnya di machine learning. Kalau di learning ini nggak ada bahas supervised atau unsupervised, bahasnya apakah computer vision, apakah natural language preprocessing gitu loh.
gitu ya, Muhammad Rizky. Nah, gimana nih Rizky jawaban dari Kak Salman tadi, apakah udah terjawab atau belum nih? Baik. Oke nih, mungkin pertanyaan dari Rizky tadi sekaligus menutup juga nih sesi Q&A kita. Notebooknya boleh di-share, Kak. Oh iya, boleh. Nanti Kak Salman jangan lupa ya. Oke. Oke. Mungkin untuk pertanyaannya kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk rangkaian acara selanjutnya mungkin teman-teman udah pada mumet atau mungkin udah pusing nih, biar nggak tegang-tegang amat. Kita ice breaking dulu nggak sih? Jadi buat ice breaking kali ini, Dewan kali ini, aku ada mini quiz nih buat teman-teman. Jadi yang ngantuk mungkin atau yang udah bosen pusing, boleh nih pasang mata, kita ramein kolom komentar ya. Kepada panitia boleh nih di share screen. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini udah ada workshop day 1. Kita ada mini quiz sedikit. Jadi untuk aturan bermainnya itu gampang banget. Nanti aku bakal kasih pertanyaan pilihan ganda. Buat teman-teman yang tahu jawabannya, ketik di kolom komentar ya. Misalnya A, B, C, atau D. Jadi kita ramein sama-sama kolom komentar. Yang tercepat dan paling benar itu nanti akan jadi pemenangnya. Oke, kalau udah siap ketik 1 nih teman-teman. Aku mau lihat dulu nih, rame nggak nih yang standby mau main game. Deh, kita tunggu aja. Boleh nih teman-teman yang udah siap ketik 1 nih. Oke, udah banyak nih. Udah mulai bermunculan. Ketik 1. Oke. Kalau emang udah ready, boleh nih. Kita gas aja nih. Yuk. Let's go. Ini. Oke. Udah bisa dilihat nih di layar kita nih. Pertanyaan nomor 1. TensorFlow adalah framework buatan. Nah, buat teman-teman yang mungkin tadi udah merhatiin, ini tolong jangan curang, jangan browsing. Kalau misalnya kalian tahu, kalian langsung ketik. Kalau nggak tahu, kalian bisa tebak. Oke, kita lihat dari kolom chat udah banyak yang A, Google. Apa iya Google? Apa iya Google? Bukannya TensorFlow ini peranakan dari Facebook? Tesla, Denny, kamu beda. Oke, siap. Mantap. Zafran, bukan. Zafran soto ya, padahal ini dari Facebook. Mana ini share screen-nya? Gimana sih? Ini share screen-nya di aku kelihatan hitam ya. Di kalian gimana guys? Sebentar. Ada kendala tadi. Kita beri dulu nih. Nah, oke, udah nongol lagi. Oke, langsung aja nih. Pada sotoy semua nih Google. Kita lihat apakah benar Google adik-adik. Oh, ternyata benar. Yang jawab Tesla, ya. Tolong, ini TensorFlow ya, bukan mobil. Si Zapran. Oke, selamat Zapran. Oke. Kebanyakan dari sini udah pada benar artinya pada merhatiin ya. Oke. Mama kalian pasti bangga. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua nih. Boleh put. Pertanyaan kedua. Kapan TensorFlow dan PyTorch rilis versi stabil? Tadi kalau kalian perhatiin, Kak Salman udah bilang di awal, ada tuh dia nyebutin. Jadi TensorFlow dan PyTorch ini udah rilis versi stabil pada tanggal ini, bulan sekian, dan ini. Nah, boleh nih. Jangan gegabah. Oke, Noto Susanto. Boleh kasih jawabannya, Kak Noto. Ada yang A, ada yang D, ada yang C. Nampaknya semua mulai mencoba peruntungan jawaban ya. C. Ini yang baru jawab C pasti habis browsing Google. Sudah bisa dipastikan jawabnya agak lama. Zafran nggak tahu.
Zafran tidak boleh menyerah ya, Zafran. Zafran jawab dong. Stephen D. Aja biar sama Jo. C sesuai dengan mayoritas. Waduh. Oke, kita tunggu dulu ya. Boleh nih teman-teman yang masih belum jawab. Aku tunggu. Soalnya ini beragam nih yang nomor 2 nih. Ada yang A, ada yang C, ada yang D, ada yang C, 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 C. C pakai nalar UTBK. Oke. Oke. Langsung aja nih kita spill. Ada yang A juga masih. Oke. Apakah A atau C nih? Boleh nih, Put. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C, 15 Maret 2023. Oke, selamat adik-adik. Semoga jawabannya bukan browsing Google ya, tapi karena dari merhatiin Kak Salman. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Santai, ayo lebih cepat lagi. Oke, selanjutnya api level pada PyTorch adalah high. Nah, benar atau salah nih? Kira-kira. PyTorch adalah high. A benar, B salah. Bukannya B itu baik. Ini ada yang jawab C, tolong ya. Pilihannya cuma 2, A sama B. Yang C tadi, yang sebelumnya. Oke, ngikut mayoritas B. Oke, ini agak sengit nih, ada yang A, ada yang B. Aisyah Nuraini memang berbeda ya, dia jawab C sendiri. Nggak apa-apa, kita maklumin puasa. Oke nih, Kak Adit juga jawab A. Ayo nih, jadi A atau B nih kira-kira? Ayo. Masih aku tunggu. Oke. Udah nih, B. Kebanyakan B nih. Ya udah, kalau udah kebanyakan yang B kita spill apakah benar? Jawabannya salah atau jawabannya salah benar? Oke. Jawabannya adalah iya benar, B salah. Oke, lanjut next ke pertanyaan keempat. Boleh, Bud? Oke. Pertanyaan nomor 4. Artificial Neural Network ANN arsitektur terdiri dari input, hidden, dan output layer. Ayo, benar atau salah? Oke, B, A, B, A. Awas Aisyah kalau kamu jawab C lagi, mama kamu tidak bangga. Atau, oke, Jonathan memilih aman ya. Dia memilih, oke ya udah Kak. Ya, Aisyah ini nampaknya memang puasa udah 3 hari belum buka ya. Oke, banyak yang A nih. Dari tadi banyak yang A. Kak Adit selalu berbeda. Selalu mengikuti minoritas. Kita lihat Anissa Training Tias juga mengikuti minoritas. Udah jelas itu di spill A. Benar. B salah. Berarti A. B benar. Nah, kita lihat nih jawabannya. Boleh Put, kita spill langsung. Oke, jawabannya A. Benar. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Oke, framework yang kita gunakan tadi adalah, nah, ini agak mengecoh ya. Kita pakai TensorFlow, Bootstrap, atau Keras, atau PyTorch nih. Kayaknya Bootstrap nggak sih? Siapa di sini hobi desain adik-adik? Tailwind. Iya, benar. Iya, sebenarnya ini framework CSS sebenarnya ya guys ya. Bootstrap. Kenapa pada jawab A ya? Apa kalian udah yakin? Bukannya Keras tadi? Frostnet, Keras. Aisyah selalu berbeda dari yang lain ya, nampaknya. Aisyah ini menyuarakan perbedaan di sini. Keras, oke. Ada yang jawab A, ada yang jawab Keras, dan berbagai jawaban lainnya. Oke, kebanyakan A sama B ya. Oke, langsung aja nih kita spill. Fix A. Karena soal sebelumnya nanyain TensorFlow. Oke. Oke deh. Selamat buat teman-teman yang dari tadi jawaban yang benar. Jangan browsing Google lah ya. Kita harus pede sama jawaban kita. Oke, thank you. See you in day 2. Oke, terima kasih Putri. Boleh tutup share screen-nya. Oke, aku ucapin makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nyempetin main game mini quiz tadi ya, biar kita nggak mumet-mumet amat sambil kita nunggu waktu berbuka juga nih. Kemudian aku juga pengen bilang makasih juga karena telah mengikuti acara ini sampai akhir. Jangan lupa nih untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan selalu berlatih nih untuk meningkatkan skill dan kemampuan dalam bidang machine learning kita. Nah, buat teman-teman juga nih jangan lupa untuk selalu belajar karena konsisten itu nomor 1.
Minimal kita sisihin waktu kita 30 menit per hari buat ngoding, itu pun udah cukup. Yang penting nggak stop dan terus berjalan secara konsisten. Nah, aku juga mau ngingetin buat teman-teman di sini, jangan lupa buat isi absensi dan juga link konfirmasi untuk mendapatkan token kelas decoding gratis. Karena kalau nggak gratis ya bayar, dan lumayan untuk decoding itu. Jadi buat teman-teman, jangan lupa isi absen dan juga nanti klaim token decodingnya. Mungkin sekian day one kita pada hari ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok dengan pembahasan yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Liv? Terima kasih teman-teman. Jangan lupa diisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.